ada istilah cyber security. Jadi kejahatan di dunia maya. Jadi kejahatannya ini secara virtual ya. Serangan ini dapat dilakukan di mana saja. Ya, bisa di rumah, di warnet, di kampus dan dimanapun gitu ya. Serangan bisa dilakukan. Beda dengan serangan secara fisik. Kalau fisik kita harus ke tujuan, terus mungkin mencuri, merusak, ini ketahuan ya. Tapi kalau dengan virtual ini serangannya ini tidak terlihat gitu ya, tidak terlihat pelakunya. Nah, ini paling bisa dilihat dari log ya, catatan yang masuk ke dalam sistem. Nah, pelaku ini bukan orang biasa ya, dia yang pasti mengerti sistem gitu ya. Nah, pelakunya orang pintar dan berilmu. Nah, biasanya apa sih yang dirusak gitu ya? Nah, biasanya informasi ya atau data-data, nah, karena ini merupakan aset organisasi gitu ya. Jadi dahulu kesadaran masalah keamanan rendah, sekarang sudah mulai gitu. Makanya banyak banyak dicari orang-orang terkait dengan kemampuan ini ya di IT security. Banyak sekarang dicari di perusahaan-perusahaan. Nah, ini sekilas tentang berita-berita tentang kejahatan komputer. Kalau kalian cari lagi di yang sekarang, pasti ada yang baru lagi tentang kejahatan-kejahatan komputer. Kita lanjut aja ya. Nah, terus berikutnya keamanan ini ada di fisik ya. Terus terkait kebijakan, terus juga terkait dengan data. Ini akan fokus ke arah sini biasanya ya. Ini saya akan cepat aja karena waktu. Jadi, nah terus saya akan gambarkan terkait dengan topologi di jaringan. Jadi sebelum kita mengetahui terkait dengan security, maka kita harus tahu dulu networknya ya, jaringan. Jadi jaringan, security, terus kemudian forensik. Nah, ini untuk gambarannya seperti ini. Jadi ini ngambil dari yang Kominfo gitu ya. Ini ada firewall ya. Ini yang lambang tembok api, ini firewall ya. Firewall. Nah, terus yang ini jaringan internal. Pokoknya yang di sini yang bukan internet ya. Ini jaringan internal. Nah, ini jaringan internal kalau tidak ada firewall, maka bisa aja dari luar ini masuk tanpa ada yang memfilter, tanpa ada yang memblok dan sebagainya. Nah, ini penjelasannya juga bisa ini panjang, cuma saya bikin singkat karena waktu, nanti kita fokus ke praktek. Kemudian ada istilah threat dan vulnerability, nanti juga ini bisa dibaca ya. Banyak di internet juga terkait dengan teori-teori ini ya. Threat ancaman, vulnerability kelemahan yang ada di dalam sistem. Nah, ancaman ini bisa dari alam ya, lingkungan, misalnya ancaman kebakaran, terus ancaman banjir ya. Nah, berikutnya ada ancaman manusia ya. Nah, ini yang paling banyak nih ya, biasanya penyerangan hacker cracker ya, mencoba merusak. Nah, ini kan dari sisi manusia, bukan dari sisi mesin. Mesin hanya wadah aja. Nah, ini contoh yang ancaman lingkungan ya, alam lingkungan, gempa bumi dan sebagainya. Nah, ini kan jadi dampaknya ke perangkat gitu ya, perangkat server dan sebagainya. Kalau sampai terjadi seperti ini kan data-data yang ada di dalamnya bisa terjadi masalah gitu ya. Nah, kalau serangan manusia ini contoh ada malicious code ya, virus, social engineering, DDoS dan sebagainya. Oke. Nah, berikutnya ini untuk memperkuat itu yaitu kita harus meningkatkan kesadaran ya. Terus harus menerapkan kebijakan gitu ya. Nah, jadi biasanya IT security atau sistem administratornya harus terus update gitu ya kemampuannya untuk bisa melindungi sistem yang ada di internal. Gitu ya. Nah, kalau yang terkait dengan vulnerability, kelemahan, nah ini kelemahan ada di sistem ya internal. Jadi kita harus tahu gitu ya kelemahan di sisi kita ini apa gitu ya sebelum kita browsing ke internet. Karena kalau udah browsing ke internet nih biasanya banyak penyusup ya, mata-mata ya, atau
cracker ya, yang untuk mencoba menyadap atau merusak dan sebagainya. Nah, kelemahan ini bisa saja kalau misalnya di sistem internal ini tidak menggunakan firewall ya, tidak menerapkan keamanan dan sebagainya ya. Atau seandainya ada firewall-nya ya, perangkatnya, tapi dia tidak mengkonfigurasi secara maksimal ya. Nah, ini juga bisa jadi kelemahan. Jadi harus dimaksimalin gitu ya kalau punya perangkat-perangkat seperti firewall ya, keamanan dan sebagainya. Nah, terus ini dikendalikan harus sistem informasi ya. Jadi seorang IT security harus benar-benar ini ya, mempunyai plan ya, rencana untuk terkait mengamankan sistem, terus sistem bisa berjalan secara kontinu gitu ya, terus menerus. Nah, ini adalah rekomendasi ya. Nah, jadi baik untuk perusahaan maupun untuk individu ya. Jadi kalau yang menggunakan Windows misalnya gitu ya, ini bisa pasang antivirus. Terus lakukan patching ya. Patching ini untuk menambal dari sistem operasi yang mungkin sudah pernah tahu nih ada kelemahan di sistem tersebut. Makanya perlu istilahnya ada update ya untuk mempatching, menambal sistem yang ada lubangnya gitu ya. Terus hati-hati dalam membaca email ya yang ada attachment. Jadi jangan sampai kita ada link-link gini langsung klik. Toto nanti saya bisa lihatkan gitu ya. Toto di ini ya, di monitoring, disadap dan sebagainya. Terus pasang firewall. Firewall ini ada yang berbentuk hardware dan ada yang berbentuk sistem software. Softwarenya ini seperti kayak aplikasi yang ada di dalam sistem operasi, ada di Windows maupun di Linux ya. Ada namanya web firewall, terus IP table itu yang di Linux. Kalau yang di Windows ada Windows firewall. Nah, itu kalau di sisi sistem operasi. Tapi kalau firewall yang di sisi jaringan ada kayak misalnya FortiGate ya, Sophos, Sangkor dan sebagainya. Terus lakukan backup. Jadi usahakan kita selalu backup gitu ya. Kadang kita nggak tahu nih masalah terjadi bisa aja gitu ya. Entah di laptop kita atau jatuh atau laptopnya kena kehujanan dan sebagainya gitu ya. Akhirnya sampai nggak nyala gitu ya. Akhirnya kita ada data di hard disk mungkin gitu ya. Tapi kalau misalnya hard disk ini kalau jatuh kan itu kan bisa rusak hard disknya, terus bisa ini ya datanya juga bisa masalah. Maka kita harus backup. Atau kalau sampai kena ransomware, ini kita punya backup-nya gitu ya. Terus gunakan password yang kuat ya, jangan cuma hanya 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu ya dan sebagainya. Terus dan seterusnya ya. Sampai yang terakhir itu kita harus menerapkan kalau yang di perusahaan itu ada istilah DRC ya, Data Recovery Center. Jadi ada di internalnya ada server internalnya, kemudian di luaran juga ada di cloud-nya gitu ya. Jadi kalau sewaktu-waktu di internal masalah ya, ini kita punya backup-nya gitu ya di luaran dan sebagainya. Nah, apa sih yang perlu solusi untuk menghindari dari ini ya, dari ancaman dari luar gitu ya. Nah, kita bisa menutup servis yang tidak diperlukan seperti servis telnet, FTP dan sebagainya. Ya. Kemudian enkripsi. Jadi biar data kita ini pas ada yang coba masuk ini tidak bisa masuk gitu ya, karena atau seandainya bisa dia pas mengambil datanya tersebut dia enkrip di password, atau juga bisa juga pas dibuka filenya dia berupa simbol-simbol gitu ya. Nah, ini yang punya kuncinya kan kita yang megang, kita punya aplikasi untuk mendekrip gitu ya dan sebagainya. Nah, ini dahulu ya ada enkripsi chipper, KSR chipper. Nah, ini untuk penjelasannya juga nanti agak sedikit lama, makanya ini sekedar pengalaman, ntar bisa dibaca gitu ya terkait dengan KSR chipper dan sebagainya. Terus ada ROT 13. Nah, ini contoh penerapannya misalnya kayak di sebuah database MySQL ya. Ini kan ada MD5 ya. Nah, ini dari yang awalnya tulisannya saya pesan 10 buah komputer, atau pas di encrypt maka jadi 5 F7 dan seterusnya. Gitu ya.
Terus ada untuk SSL ya, untuk mengenkrip yang di sisi web gitu ya. Jadi untuk komunikasi ini bisa diamankan gitu ya, sehingga pas disadap data paket-paket data yang lewat dan sebagainya ini total terenkrip ya, tidak bisa dibaca gitu ya oleh orang yang tidak berhak. Jadi kita sebagai sistem administrator atau sebagai IT security ini harus memeriksa layanan. Jadi mana saja yang terbuka gitu ya. Kalau ini rentan, port-port ini rentan ya, bisa disusupi oleh orang, maka kita perlu tutup. Oke, ini sekilas ya. Jadi nanti ada keamanan juga di sistem wireless, yang tadi ada keamanan di database dan sebagainya. Mungkin nanti saya akan sekilas-sekilas gitu ya, lihat kan. Nah, terus ada jenis serangan tadi kan ya, ada DDoS, ada sniping dan sebagainya. Nah, kalau DDoS ini jadi membebankan ke server gitu ya. Mencoba membuat sebuah server ini jadi down ya. Dengan cara memping, merequest gitu ya secara banyak gitu ya. Dikasih beban secara banyak sehingga server ini tidak kuat gitu ya. Sehingga layanannya ini putus gitu ya. Tapi ini tidak merusak secara beda lagi dengan yang kayak misalnya ransomware gitu ya. Toto ini data di encrypt gitu sehingga kita tidak bisa lagi melihat file aslinya gitu ya. Kalau yang ini masih aman gitu ya, data cuma paling server ini jadi down gitu ya, karena banyak dikasih beban oleh orang yang tidak oleh orang luar ya. Oke, nah di sini sebelumnya untuk pertanyaan mungkin tadi kalau saya lihat di rundown acaranya itu ada pertanyaan di sesi akhir gitu. Jadi saya teruskan dulu gitu ya. Oke. Baik, Bapak. Ya. Nah, jadi ini kita baru mulai masuk ke nanti di sini ada skenario untuk prakteknya gitu ya. Tapi tadi saya belum jelaskan ya arti cyber security. Ini kalau definisinya adalah tindakan untuk melindungi perangkat ya, baik jaringan, program, data ya dari ancaman cyber dan akses ilegal. Nah, ini adalah definisinya. Terus nanti biasanya kita menggunakannya sistem banyaknya ini kalau di luaran nih di sisi data center ya, server-server ini menggunakan Linux ya. Kalau Windows biasanya dipakai untuk yang untuk desktop ya, untuk klien-klien. Tapi servernya ini banyak menggunakan Linux. Nah, ini Linux ini apa? Nah, kenapa menggunakan Linux? Karena di sini ada kelebihannya, yaitu security, keamanan. Kedua, ada no virus, jarang virus di Linux nih ya. Yang sering kena virus itu kan yang menggunakan Windows ya, yang komersil. Karena sistem operasi Linux ini free, terus dikembangkan oleh banyak orang, terus tidak komersil sehingga dia malas untuk menyerang ke Linux. Beda dengan Windows. Terus no blue screen ya, jadi jarang hang, stabil karena adanya virtual memory. Terus press-nya murah gitu ya, kita bisa download ya tanpa dikenakan biaya gitu ya. Open source, kodenya terbuka. Terus juga dia berjalan cepat di PC-PC yang jadul gitu ya. Jadi kalau kita punyanya PC jadul kita bisa nginstalin. Beda kalau kita Windows ya. Kalau udah Windows 2000, Windows ke atas kan kayak misalnya Windows 8, Windows 10 dan sebagainya. Ini nggak bisa pakai PC-PC jadul ya dan sebagainya. Nah, berikutnya ada lagi istilah yang tadi firewall. Nah, ini yang paling penting di sisi keamanan ya. Jadi biasanya tools ini atau perangkat ini yang sering dilindungi keamanan di internal ya. Nah, ini merupakan program sistem yang berbentuk tools, paket instalasi baik di Linux maupun di Windows maupun di perangkat-perangkat yang ada di enterprise. Nah, ini tujuannya untuk memproteksi pencegahan komputer dari akses user yang tidak diinginkan yang dapat masuk melalui akses jaringan komputer.
Jadi kalau udah terkonek dengan jaringan maupun internet, maka ini keamanan harus benar-benar disiapkan gitu ya. Karena banyak penyusup, penyerang dan sebagainya. Tapi kalau stand alone ya, berdiri sendiri, ini nggak perlu firewall, nggak masalah. Gitu ya. Nah ini adalah contoh pemain firewall ya. Jadi firewall enterprise ini ada FortiGate, Cisco, Sophos, Sangkor ya, terus Palo Alto dan sebagainya, Checkpoint. Nah leadernya siapa yang paling tinggi sekarang itu bisa update terus, bisa dilihat di internet gitu ya. Nah di dalam firewall itu ada apa sih gitu ya? Nah dia bisa apa gitu ya? Nah, ini bisa untuk proteksi jaringan, proteksi web, terus untuk mengontrol aplikasi, memproteksi email, memproteksi wireless, memproteksi server web, dan seterusnya. Nah ini saya ambil sampel contoh di Sophos. Gitu ya. Nah contoh menu yang ada di dalam Sophos itu sendiri ya. Ini ada untuk control centernya ya. Terus ada firewall, ada IPS, intrusion prevention system, ada web, ada aplikasi, ada apa. Nah penggunaannya untuk apa? Nanti bisa dibaca sih, karena waktunya terbatas. Nah ini saya ambil contoh sampel. Misalnya kita mau memblok Facebook atau Twitter. Nah ini kan biasanya banyak nih di perusahaan memblok ini karena biar pas lagi bekerja ini biar fokus. Kecuali pas jam istirahat. Jadi kayak YouTube dibuka, Facebook dibuka dan sebagainya, gitu ya. Tapi pas di jam kerja ini bisa diblok, ditutup. Nah, ini contoh aplikasi kontrol ya. Terus ada email encryption. Nah, jadi yang tadi yang saya bilang nih, kalau ada sumber-sumber email yang masuk ke dalam sistem internal yang tidak jelas, maka ini akan diblok, dikarantina, ya. Jadi untuk mengamankan sistem internal gitu ya, untuk mengamankan dari PC-PC klien di internal. Jadi kalau sampai masuk terus kita mengklik link-link yang tidak jelas, maka bisa terjadi kena disusupi virus, ransomware dan sebagainya. Nanti ada videonya juga dan sebagainya. Nah, terus kita juga bisa kalau di dalam sistem hardening ini bisa mengatur ini ya penguatan di sisi server. Jadi biar server ini kuat dari ancaman-ancaman pihak luar. Nanti diantaranya menerapkan firewall, terus mengatur hak akses, mengatur kebijakan password dan sebagainya. Itu diantara hardening itu ya, metode hardening. Nah ini penjelasannya. Ya, jadi proses pengerasan suatu lapisan ya, sehingga lapisan tersebut menjadi lebih kuat dan lebih tahan terhadap kerusakan atau terhadap penyerangan gitu ya. Nah ini baru nanti kita akan coba skenario-nya ya, skenario untuk mencoba prakteknya gitu ya. Jadi di sini ada saya nanti menggunakan virtualisasi. Virtualisasinya ini saya menggunakan VirtualBox ya. Jadi bisa pakai VirtualBox, Proxmox ya, firmware dan sebagainya. Nah, nanti di dalam virtualisasi ini saya ada PC attacker, penyerang. Kemudian ada PC administrator ya di sisi server. Kemudian ada kita bisa baca untuk file log ya yang masuk ke dalam sistem siapa gitu. Nah, nanti dia masuknya menggunakan HTTP, FTP dan sebagainya atau apa gitu ya. Kita juga bisa melihat service yang terbuka, yang tadi yang terkait dengan probing service ya, memeriksa layanan. Nah, setelah kita tahu gitu ya, file log ini ada yang masuk, orang yang tidak berhak, tidak jelas, ini kita bisa prevention action ya, preventive action. Jadi tujuannya untuk melakukan tindakan preventif biar tidak rusak sistem yang di internal gitu ya. Oke. Nah, ini contoh pertama saya allow dulu nih ya, allow akses untuk testing pengujian ya. Jadi allow akses ini saya misalnya SSH saya buka, maka dari pihak attacker bisa masuk gitu ya. Setelah itu nanti kita cek IP yang masuk ke dalam sistem ini IP berapa gitu ya. Setelah itu baru kita tutup. Kalau emang ini IP yang tidak berhak, kita bisa tutup gitu ya.
di block, di deny ya, atau di reject. Ini skenario-nya seperti ini. Ini mungkin langsung saya praktekkan ya. Sambil berjalan, saya nyalakan dulu ini server. Jadi ini servernya, terus ini Win 10-nya ibarat apa namanya PC attacker-nya ya. Nah, nanti kita bermain di sistem administrator, bermain di server Ubuntu, mengamankan ya defensif. Yang ini ofensif, penyerangan ya. Oke, kita nyalakan. Ini juga sambil saya nyalakan. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Status server dari Linux. Oke, ini masih progres ya, running. Terus kita buka juga server apa namanya PC attacker-nya. Ini juga masih progres. Kelihatan ya semua untuk PC Windows dan PC Linux-nya. Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, kelihatan ya. Jadi sekarang ini sudah enak ya kita untuk mempraktekkan banyak apa namanya ini ya, banyak tools bantuan untuk terkait dengan virtualisasi gitu ya. Kalau misalnya tidak ada virtualisasi, ini kita harus minimal 2 PC ya, harus dinyalakan. Ini saya satu PC tapi di dalam sistem operasinya ada virtualisasi, sehingga banyak sistem operasi bisa diinstal di dalamnya. Oke. Maksudnya. Sambil nunggu apa Linux-nya tampil ke prompting login, baru kita mulai ini ya. Nah, tapi sebelumnya kita harus perhatikan ininya ya. Jadi ini ada bridge ya, bridge adapter. Kalau kita mau komunikasi antara PC apa Windows 10 dengan server Ubuntu, maka ini kita di ini ya di internal apa VirtualBox, maka kita pilih networknya ini ke arah internal ya, berubah. Tapi kalau pilihnya bridge itu tujuannya untuk antara PC yang di apa namanya di VirtualBox dengan yang di desktop. Desktop ini yang di sini ya. Oke. Ini kita aktifkan dulu internalnya biar bisa komunikasi ya antar VM. Oke. Ini sudah. Nah, ini di dalam ini ya, di dalam penyerangan itu pertama kita biasanya ada ini ya untuk mengetahui tujuannya ya, mengetahui tujuan informasi tujuannya ini si komputer server atau komputer yang akan di apa namanya diserang ini sudah aktif belum gitu ya. Nah, ini bisa dengan tools misalnya IP scan atau bisa juga dengan apa namanya command prompt di test-ping ya. Test-ping gitu. Kalau statusnya replay berarti terconnect. Tapi kadang ada fasilitas yang sebenarnya dia aktif tapi apa namanya service ping-nya ini dinonaktifkan sehingga dari pihak luar tidak bisa memping komputer tujuan, komputer yang target gitu ya. Nah, ini maka bisa kita misalnya contoh nih. Saya mau mengetahui komputer apa lawan ini sudah aktif atau belum, bisa dengan cek di sini.
Oke, saya start. Nah, ini tools lama ya, tools lama gitu ya. Nah, di sini kita kelihatan nih IP di scan sebanyak 11 PC ya. Dari rank 1 sampai rank 11. Terus yang berdiri, yang nyala ya, PC-nya ada 3 PC ya. Yaitu PC 43.1, 43.3 dan 43.10 ya. Nah, kita mau nyerang kebetulan misalnya kita ketahuan nih hostnya ya. Hostnya ini adalah 43.3 ini adalah si server. Ini desktop gitu ya. Nah, ini kita bisa serang si 43.3 gitu ya. Nah, tadi kita cek dulu ya. Tes remote bisa dengan putih ya. Tapi untuk mengambil file juga bisa dengan ini apa namanya? WinCP ya. Atau putih kalau udah masuk juga bisa ya, mengambil data-data. Nah, ini statusnya ini nih, bisa masuk nih ya. Kalau tidak masuk itu dia biasanya akses di net. Berarti ini firewall yang ada di apa di Linux di server ini tidak dinonaktifkan. Maksudnya dinonaktifkan tapi di low ya, service SSH-nya gitu. Kita cek yang di sisi server ya. Di sisi server oke. Di sini kita kalau untuk aksesnya full ini biasanya kita menggunakan root ya. Nah, ini kita bisa lihat probing service-nya ya. Mengecek layanan terkait misalnya port-port yang aktif di server gitu ya. Yang nanti kemudian kita bisa tutup atau blok ya. Nmap IP address. Terus servernya kan 43.3 ya. Untuk mengetahui benar 43.3 itu bisa tinggal IPA atau IP config ya, if config. Nah, ini biasanya akan lihat nih bahwa SSH-nya ini statusnya low ya atau open. Makanya dia bisa masuk yang dari Windows. Nah ya, ini ada step-nya untuk port 22 atau SSH service-nya itu status open. Sehingga saya bisa remote dari komputer Windows ya atau komputer yang lain ke server. Nah, berikutnya untuk apa namanya mengetahui firewall-nya benar di allow service yang SSH ini bisa cek dengan UEFI status. Nah, di sini ada 22 allow ya, anywhere ya dari manapun gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa yang awalnya apa namanya nggak di blok, sekarang kita bisa blok ya dengan cara perintah UEFI deny ya 22 atau bisa juga UEFI deny SSH berdasarkan name. Sekarang kita tes lagi di komputer attacker ya. Ini kita restart session. Atau kita bukan new session lagi ya. 192.168.43.3. Kita open. Nah, ini yang tadinya bisa masuk ya. Sekarang sudah terblok ya. Nanti bisa kita cek. Nah, ini biasanya kalau lama ini berarti koneksinya putus.
itu ya, network error, connection timeout. Jadi sebenarnya kan servernya ini established ya, tapi karena kita blok, maka dia tidak bisa masuk lagi nih, dari komputer manapun tidak bisa masuk, kecuali komputer-komputer yang diizinkan, gitu ya. Nah, ini adalah contoh case 1. Nanti kita lihat lagi skenario-nya setelah itu mau apa, gitu ya. Kita akan testing lagi, gitu ya. Oke, di sini kita cek ya. Tadi kita udah low, terus tadi kita udah menjalankan scanning ya, scanning target, baik IP, port yang aktif, maupun kelemahannya ya dari masing-masing service, gitu ya. Nah, ini tadi kita udah praktekkan ini. Gitu ya. Kemudian kita mencoba ini ya, ini ada ping seperti ini untuk serangan DDoS ya. DDoS mau ngasih beban yang besar ke server, maka server ini bisa lama-lama trafficnya tinggi, pemakaian resource tinggi gitu ya, sehingga bisa down. Nah, terus kita akan coba untuk mengetahui password gitu ya. Ya. Atau istilahnya di apa namanya di keamanan itu sniffing. Ini kita bisa menggunakan tools Versa. Nah, ini contoh kita akan coba tes dari sini ya. Sekarang kita tes di sini status apa yang untuk server dari apa namanya web service sudah aktif. Ini kita bisa lihat sistem CTL status Apache. Nah, ini statusnya aktif ya. Jadi kita bisa memanggil web server yang ada di server. Terus kita juga untuk port 80 di allow. Itu bisa lihat di atas ya. Status port 80 dan port 22 di allow berarti statusnya kita bisa akses dari luar. Nanti kita bisa blok juga gitu ya. Oke, kita tes. Di sini ada untuk tes IP dari 192.433 ya. Ini di server ya, target. Nah, ini benar kan statusnya aktif. Tapi kalau kita mau blok, ini bisa juga gitu ya. Yang awalnya tadi aktif, jadi tidak bisa ya. Contoh UFW deny HTTP ya. Terus UFW deny misalnya kalau HTTP itu kan port 80 defaultnya. Ya. Sekarang yang tadi kita akses di sini bisa gitu ya. Kita testing lagi, maka tidak bisa ya. Nah, nanti kita open lagi ya, kita allow, kemudian kita testing untuk sniffing password gitu ya. Nah, ini sudah langsung ini ya, nggak bisa ya. Di sini ya. Yang tadi keluar Apache, sekarang sudah tidak bisa lagi. Karena sudah diblok. Ya. Nah, sekarang kita akan coba membuka lagi, terus kemudian mencoba yang lain gitu ya. Oke, sebentar, saya screenshot dulu sebentar. Oke, nah ini saya allow lagi ya. Oke, nah sekarang kita cek lagi nih apa di mana di sini ya. Di Windows ya. Oke. Yang tadi apa? Nah, ini sudah kebuka lagi ya.
Nah, dari sini udah jelas ya perbedaan terkait dengan firewall. Nah, ini yang UFP ini firewall ya, firewall default yang ada di Linux. Kemudian saya sudah buat web juga gitu ya untuk testing. Misalnya RS. Nah, ini ya. Saya akan coba snapping untuk mengetahui password yang diketik gitu. Yang di sini yang kalau kita cek password di sini kan pasti berupa simbol-simbol, tapi pas di snapping ini bisa ketahuan passwordnya apa gitu ya. Nah, ini apa namanya? Kita bisa nanti jalankan warsak. Tapi sebelum ini kita lihat dulu nih agenda skenario-nya seperti apa biar kita sesuaikan gitu ya. Nah, ini ya. Kita akan snapping ini. Oke. Nah, ini status warsak Ethernet 1, Ethernet 2 ini ya trafficnya berjalan ya. Berarti dia merekam nih, udah bisa mulai merekam. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di internal bisa kerekam gitu ya. Nah, sekarang kita bisa cek masukkan password gitu ya. Nah, ini tapi kita pakai Ethernet berapa nih? Kita bisa cek di sini ya. Yang untuk di internal status IP address-nya. Ini berarti Ethernet 2. Ethernet 2 berarti IP yang tadi yang ada IP-nya, ada yang di set manual. Ini IP-nya 43.10. Nah, ini Ethernet 2. Nah, berarti kita akan rekam itu yang Ethernet 2 ya. Oke. Ethernet 2 kita nyalakan. Oke, sekarang kita mulai mencoba masukkan password gitu ya. Misalnya passwordnya username-nya Udin. Passwordnya misalnya apa nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 gitu ya. Kita login. Nah, ini sudah langsung rekam di sini nih ya. Kita mulai stop di apa namanya warsaknya gitu ya. Stop. Nah, ini ada tombol stop yang merah. Ya. Baru kita filter dengan komen ini. Aduh, ini kurang gede ya. Oke, sudah di stop. Nah, ini nanti ada contoh untuk apa namanya memfilter. Misalnya di sini ada nih buat simulasi praktek. Misalnya untuk filter apa namanya snapping yaitu http://request method post ya. Kita copy aja biar nggak perlu nulis. Tadi mana website-nya? Ininya saya kecilkan dulu sebentar. Nah, sekarang kita coba filter. Nah, ini ada ini nih, ada IP dari source-nya 43.10 yang mencoba masuk ya, mencoba testing ya ke destination-nya ke server. Nah, tadi dengan HTTP ya, protokolnya HTTP. Nah, terus infonya terkait dengan akses ini. Maka kita bisa klik kanan ya, terus follow TCP stream. Nah, terus ini password langsung ketahuan nih. Username Udin ya. Passwordnya 1 sampai 0 ya, 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke.
Nah, ini kedua tadi, praktek kedua. Tadi kan kita main firewall, sekarang sniffing gitu ya. Terus juga tadi untuk penyerangan yang terkait dengan DDoS, itu tadi ada perintahnya ya, ping sebanyak-banyaknya dengan minte ya, biar terus-menerus gitu ya, dan sebagainya. Kemudian ini kita workshop ini sudah dijalankan ya, dan berhasil. Nah, kemudian kita akan mencoba mengetahui IP yang masuk ke dalam sistem server. Ya. Kalau NetStat ini untuk mengetahui port yang listen atau yang berdiri ya, port 80 dan 22 atau port HTTP dan SSH. Nah, kalau ini untuk mengetahui yang mengakses di web maupun yang mengakses di SSH ya. Oke, kita coba di sini di server. Biasanya saya udah pernah tulis gitu ya, biar nggak capek-capek nulis. Sebenarnya bisa aja kita cek dari sini. Dari sini ya, dari Windows. Kita remote pakai putih terus jalankan ya. 192. Oh, tadi di blok ya. Putihnya saya allow dulu di servernya. Ya. WV allow yes. Dua. SSH. Oke, sekarang kita tes di sini ya. 192.168.43.3. Kita open, login. Oke. Oke. Nah, kita copy aja yang tadi ada ini ya, simulasi di sini. Ini ada komen yang drop check, ini ada ya, NetStat. Nah, kita copy. Oke, kita jalankan di sini untuk mengetahui IP yang akses. Ya. Web 22. Nah, ini ketahuan yang mengakses itu IP-nya 43.10. 43.10 ini yang Windows ini ya. Ini kita bisa cek nih. IP config. Nah, ini ya IP-nya ini. Yaitu IP-nya Windows atau IP-nya attacker, penyerang gitu ya. Nah, ini ibarat kita menjalankannya ini dari luar dari Windows gitu ya. Karena biar saya bisa langsung copy script-nya gitu ya. Tapi kalau untuk mau menjalankan IP yang masuk, yang connect akses ke web, maka kita rubah nih yang grab-nya jadi 80. Contoh kalau kita misalnya di sini ya, aktifkan lagi. Oke. Terus admin. Yes. Oke. Nah, ini kita cek di sini. Nah, ini ketahuan lagi ya, langsung ya. IP address yang akses ke web. Oke, berarti ini kita skenario ini kita sudah jalankan gitu ya. Cek IP attacker ya, penyerang. Nah, terus kita juga udah cek blok IP tertentu. Nah, ini tadi kan blok IP ya. Kita udah blok dengan WV allow ya. WV deny. Atau bisa juga masuk ke dalam sistem file WV-nya. Kita masukin IP si yang attacker ke dalam sistem ini, maka si attacker tidak bisa memping atau meremote. Tapi kalau IP yang selain itu maka dia bisa gitu ya. Oke. Nah, ini istilah hardening tadi ya.
patching, apt update. Tujuannya apa? Untuk menambal ban, menambal ini ya, lubang-lubang yang ada di sistem. Nah, ini ada nih, all packets are up to date ya, adalah telah up to date. Jadi yang awalnya dulu kita menggunakan istilahnya updatean lama gitu ya, aplikasinya dan sebagainya gitu ya. Ini udah ketahuan celahnya, maka pas setelah diupdate, maka tidak bisa lagi orang yang tahu sebelumnya ada lubang tidak bisa masuk lagi karena sudah ditambal. Oke. Nah, ini tadi kita udah praktekkan deny access ya, WV. Terus server langsung tertolak gitu kan. Nah, ini terkait dengan permission. Nah, ini permission ya, contoh lagi yang terkait manajemen akses. Tadi kita udah sniping, udah mengallow dan memblok ya, baik SSH maupun HTTP. Sekarang saya akan coba praktekkan terkait dengan permission ya. Terus sama kepemilikan file. Nah, ini tujuannya untuk mengamankan file privat ini ya, private file orang yang tertentu gitu ya. Kalau file publik kan bisa diakses bersama, tapi kalau file masing-masing kan itu ada privasinya ya, ada yang tidak boleh diakses oleh orang lain. Nah, kita perlu yang namanya ada chmod dan chown gitu ya, untuk memberikan akses maupun untuk merubah kepemilikan. Nah, contohnya saya aktifkan di server sini, misalnya kita cek ya. Ini saya posisinya sudah masuk root. Kalau root ini full access. Ya. Pak Faizan, izin mengingatkan waktunya tinggal 3 menit lagi ya Pak. Oh, tinggal 3 menit lagi. Oke, Ya. yang ini intinya seperti ini ya, permission. Nah, karena waktu terbatas juga, mungkin selebihnya untuk sesi Q&A ya, tanya jawab. Betul, iya. Oke.